Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan semifinal Piala AFF U23 antara Indonesia versus Thailand yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 3-1. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia kembali lolos ke pertandingan final dari Piala AFF U23 setelah sebelumnya pada tahun 2019 juga lolos ke final dan pada saat itu menjadi juara dengan mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Tapi kali ini di pertandingan final Indonesia akan bertemu Vietnam yang sebelumnya dipastikan lolos ke final setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. Dan bagi saya teman-teman, kemenangan dari Indonesia bukan merupakan sebuah kebetulan apalagi karena faktor keberuntungan, tapi jelas ada rencana permainan dari Coach Sintayong yang jalan dan juga para pemain tidak melakukan satupun kesalahan di ruang pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Thailand. Dan memang di konten sebelumnya saya mengatakan bahwa peluang bagi Indonesia untuk lolos ke final kecil alias tipis, tapi saya juga mengatakan bahwa peluang tersebut ada dan Indonesia bisa lolos ke final jika para pemain yang pertama tidak melakukan kesalahan di lini pertahanan yang akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain Thailand. Yang kedua, passing-passingnya harus benar. Yang ketiga, melakukan pressing di tengah. Yang keempat, harus bisa memberikan umpan kunci terakhir yang sukses. Dan yang kelima, jika mendapatkan peluang harus bisa mencetak gol. Dan kalau perlu, dari peluang pertama sudah langsung mencetak gol. Dan ternyata itu yang terjadi di pertandingan semifinal semalam. Yang saya siaran juga kan di SCTV. Dan saya jelaskan juga ketika saya siaran sesuai dengan apa yang saya selalu jelaskan ketika saya membuat konten tentang timnas Indonesia. Apakah itu di level senior, level U23, level U19, atau juga di level U17. Bahwa para pemain Indonesia harus bermain dengan tenang. Kalau gak tenang, gak mungkin bisa menang. Dan jelas terlihat para pemain menikmati jalannya pertandingan sehingga nggak ada kesalahan di ruang pertahanan sendiri. Dan yang kedua, passing-passingnya cenderung akurat. Dan yang ketiga, bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Dan juga pelatih dari Thailand di sesi preskon setelah pertandingan juga menyatakan bahwa Indonesia memang bermain lebih baik. Nah kenapa? Karena seperti yang baru saja tadi saya katakan, game plan dari Coach Sintayong itu jalan. Para pemain paham apa yang perlu mereka lakukan. Para pemain tidak panik. Para pemain tidak melakukan kesalahan. Dan para pemain tentunya bermain dengan tenang dan fight habis-habisan di atas lapangan. Itulah yang saya katakan kan di konten sebelumnya. Bahwa para pemain selalu fight di atas lapangan. Bahwasannya mereka gak bermain tenang. Nah itulah yang sering menyulitkan mereka. Nah juga Indonesia ini menang tanpa kapten mereka loh, Bagas Kava. Yang pada saat lagi warming up sebelum pertandingan mulai, ya dinyatakan cedera sehingga harus ada pemain lain yang mengisi posisi dari Bagas Kava. Ternyata pemain tersebut yang dipilih adalah Robby Darwish. Bagus sekali permainan dari Robby Darwish. Memang saya pernah mengatakan sebelumnya ya ketika Robby Darwish itu membela timnas Indonesia U20 bahwa inilah pemain yang ngeyel, ini pemain yang penting juga di lini pertahanan kita. Dan Coach Sintayong memilih pemain yang benar nih untuk menggantikan Bagas Kava. Dia bermain di sektor fullback sebelah kanan. Bertahannya bagus, pada saat menyerang selalu bisa mengancam pertahanan dari Thailand dengan umpan-umpan terobosannya, walaupun beberapa kali umpan terobosannya gagal untuk diterima oleh Ramadhan Sananta. Dan Ramadhan Sananta walaupun tidak mencetak gol, but look, work rate-nya, kerja kerasnya luar biasa kan. Dia menjadi pemain yang bisa mengalihkan perhatian para pemain Thailand yang berada di lini pertahanan. Dan seperti yang juga saya baru katakan tadi dan juga saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa yang penting pressing itu di tengah. Supaya menyulitkan para pemain Thailand untuk mengalirkan bola. Dan memang saya juga mengatakan di konten preview bahwa sebelumnya saya tidak melihat celah dari permainan Thailand. Tapi di pertandingan semalam terlihat celahnya itu berada di sektor sayap. Maka itu para pemain kita tuh lebih banyak menyerang dari sayap dan juga bagusnya Coach Sintayong menempati Frankie Misa di depan. Jadi bukan di belakang, kali ini di belakang yang dipilih adalah Haikal. Nah ini keputusan yang benar nih dari Coach Sintayong karena seperti yang saya jelaskan berkali-kali ketika saya membuat konten tentang pertandingan dari timnas Indonesia U23 bahwa Frankie Misa ini sebetulnya nggak bisa bertahan karena sering kehilangan bola. Tapi ketika dia bermain di depan, walaupun dia tidak memberikan assist, tapi dia kan bisa menciptakan kepanikan di ruang pertahanan Thailand. Jadi tampaknya memang dia lebih baik bermain sebagai penyerang sayap, akan lebih efektif. Selain juga memainkan Robby Darwish karena Bagas Kava cedera,
di pertandingan semifinal kali ini Coach Sintayong juga memilih memainkan Ferrari dan juga Haikal. Di sebelah kiri Haikal mainnya bagus, di tengah ada Rifki Dwi, bagus sekali ini pemain bersama Arkan Fikri. Kalau saya ngelihat sih formasi dari Indonesia ketika bertahan 4-2-3-1, ketika menyerang menjadi 4-3-3, dan Beckham Putra seperti yang saya katakan nih pemain kunci dari timnas Indonesia karena dia adalah kreator serangan dari Indonesia. Dan di depan Kelly Schroyer dengan Frankie Misa sering bertukaran posisi. Nah, ini juga kepintaran mereka lah ya untuk membingungkan para pemain Thailand. So, from the flow of the game, Indonesia langsung memberikan high pressing kepada para pemain Thailand. Dan itulah yang mengagetkan para pemain Thailand. Mungkin mereka berpikir bahwa Indonesia akan bertahan dan mengandalkan counter. Saya pun ketika siaran, saya mengira bahwa Coach Sintayong akan meminta para pemain yang penting bertahan dulu kemudian main counter. Tapi enggak, ternyata dia memilih taktik yang berbeda, yaitu main high press dulu, menciptakan kepanikan di ruang pertahanan Thailand, sehingga ketika para pemain Thailand itu di-press di ruang pertahanan mereka, yang mereka pilih apa? Untuk memberikan passing-passing secara cepat, mengandalkan long ball passing atau direct pass, dan itu sebetulnya nggak berguna bagi mereka. Apalagi ketika mereka coba untuk memberikan crossing-crossing tinggi. Pemain kita di center back bagus, Dewangga dan juga Ferrari. Belum lagi ada Rifki Dwi kan yang coba untuk mencegah mereka memberikan crossing. Walaupun mereka berhasil memberikan crossing pun nggak semuanya akurat. Dan akhirnya Indonesia bisa mencetak gol lebih dulu. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa kalau bisa dari peluang pertama langsung cetak gol. Dan itu yang dilakukan oleh Kelly Schroyer. Ketika Arkan Fikri dapat bola, dia memberikan umpan yang mahal kepada Kelly Schroyer, dan Kelly Schroyer capping dikit langsung dia shooting. Kenapa Schroyer shooting? Karena sebagai penyerang sayap dia pun sebetulnya punya tanggung jawab untuk mencetak gol. Memang perannya juga adalah untuk feeding bola ke striker ya. Tapi penyerang sayap ketika sudah mendapatkan angle yang menguntungkan, posisi yang ideal, gak ada salahnya dia shooting. Tapi harus menjaga akurasi. Ternyata shootingnya akurat dan bisa menjebol gawang dari Thailand. Thailand coba bangkit, tapi para pemain kita solid sekali di lini pertahanan. Gak ada kesalahan sama sekali. Dan akhirnya bisa menambah gol lagi ketika Robby Darwish mengambil lemparan ke dalam yang jauh. Sebelum dia mengambil lemparan ke dalam tersebut, kan ketika siaran saya mengatakan, inilah salah satu cara bagi Indonesia untuk mencetak gol. Dari lemparan ke dalam Robby Darwish yang memang punya kemampuan untuk memberikan lemparan ke dalam yang jauh. Dan ternyata Ferrari bisa menyambut umpan dari Robby Darwish tersebut dari lemparan ke dalam yang jauh dan mencetak gol kedua bagi Indonesia. What a goal! Ferrari gak gampang juga ya mencetak gol seperti ini ya ketika dia melakukan placing header. Memang ketika bertahan dia sering melakukan high pressing dan 2 kali melakukan pelanggaran, tapi ketika dia mendapatkan peluang ini, dia tidak menyia-nyiakan peluang ini. Jadi penting bagi seorang center back ketika dia mendapatkan peluang di ruang pertahanan tim lawan, apalagi dari set piece, ya conversion rate-nya harus bagus, dan itu dilakukan Ferrari dengan baik. Dengan unggul 0-2 ini yang membuat mental para pemain dari Thailand terganggu. Mereka tergesa-gesa dalam memberikan umpan. Oke, ada 1-2 peluang tapi gak begitu berbahaya, bahkan melenceng sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol dari corner. Di sini terlihat Rifki Dwi sedikit terlambat untuk mengawal pemain dari Thailand yang maju lebih cepat untuk bisa mencetak gol, untuk memperkecil ketertinggalan ya. Dan kemudian kita lihat bahwa Haikal ya, sebelum turun minum itu Haikal ternyata sudah memberikan kontribusi ketika dia mendapatkan bola liar di sebelah kiri ya. Nah, inilah yang paling penting teman-teman. Artinya harus mengambil keputusan dengan cepat dan juga dalam jendela timing yang tepat ya. Jadi memang dia mengambil keputusan yang cepat dan juga dalam jendela timing yang tepat ketika dia memilih untuk memberikan crossing yang seperti shooting. Pemain Thailand coba untuk intercept tapi ternyata mengarah ke gawangnya sendiri. Dan ketika sudah unggul 1-3, nah itulah yang membuat para pemain Thailand lebih tergesa-gesa atau lebih terburu-buru untuk bisa membangun serangan. Dan di babak kedua mereka akan ada melakukan banyak pergantian pemain, tapi Coach Sintayong seperti biasa ya, dia menunggu dulu dan melihat cara bermain timnas Indonesia. Ternyata stamina dari para pemain gak menurun, fisiknya tetap kuat dan fokus serta konsentrasinya tetap terjaga. Dan meskipun Thailand bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya, tapi Hernando Ari memang melakukan 3 save yang vital untuk menggagalkan mereka mencetak gol. Dan jelang pertandingan berakhir, Coach Sintayong ada melakukan serangkaian pergantian pemain, terutama memainkan pemain-pemain yang punya naluri defensif seperti Kadek Arel dan juga Kanu yang bisa juga terus-menerus menghalau bola ketika para pemain Thailand membangun serangan. Dan akhirnya Indonesia bisa lolos dengan skor meyakinkan 1-3 teman-teman. Padahal sebelum pertandingan ini yang kita baca di media bahwa
para pemain dari Thailand ya, walaupun nggak semuanya yang ada di skuad kali ini bermain di SEA Games, tapi mereka termotivasi untuk membalas dendam setelah timnya kalah di pertandingan final SEA Games lalu kan, tapi ternyata mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan justru kalau saya ngelihatnya bahwa para pemain Thailand ini kena mental, dan para pemain kita mentalnya sudah siap untuk tampil di pertandingan semifinal. Mereka tampil all out. Jadi setelah sebelumnya terseok-seok, ternyata di pertandingan semifinal mereka bermain lepas. Nah, itu sangat penting sehingga mereka tidak membuat satupun kesalahan dan mereka efektif di lini depan. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan semifinal ini, bahwa ketika berhadapan dengan tim tuan rumah harus bermain mengatur tempo. Nah, para pemain timnas Indonesia itu mengatur tempo. Jika teman-teman perhatikan, tidak selalu langsung memberikan umpan ke depan setelah mereka unggul, untuk bisa membuat para pemain Thailand itu frustasi, yang membuat para pemain Thailand itu lebih banyak melakukan pelanggaran. Dan saya pikir jika ada VAR, mungkin sudah ada salah satu pemain dari Thailand itu yang terkena kartu merah, karena jujur saya melihat para pemain mereka melakukan pelanggaran yang ekstra keras. Tapi pada akhirnya Indonesia keluar sebagai pemenang dan sekarang akan bermain di final lawan Vietnam. Seperti yang kita tahu bahwa Vietnam juga adalah tim yang kuat selain Thailand, tapi juga seperti yang selalu saya katakan, nggak perlu takut ketemu tim manapun di semifinal, dan sekarang sudah lolos ke final, nggak perlu khawatir juga, main tanpa beban ya. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa para pemain ini kan punya fisik dan stamina yang prima ya, jadi nggak perlu khawatir, main tanpa beban, menikmati jalannya pertandingan, dan juga fokus serta konsentrasi itu harus terjaga sampai wasit membunyikan peluit panjang. Jadi bermain tenang itulah adalah kuncinya bagi timnas Indonesia untuk bisa meraih hasil akhir yang positif, sehingga kita lihat tidak ada kesalahan dilakukan oleh para pemain di lini pertahanan, dan juga ketika menyerang progresif passingnya itu cenderung akurat. Jadi seperti yang selalu saya himbau kepada teman-teman, bahwa kita sebagai pemain ke-12, sebagai supporter dari timnas Indonesia harus terus memberikan dukungan ke timnas Indonesia. Dan seperti yang juga saya selalu jelaskan di konten tentang timnas Indonesia U23 sebelum Piala AFF ini dimulai, dan ketika saya menjelaskan atau memberikan analisa saya dari pertandingan-pertandingan timnas Indonesia yang mereka mainkan di Piala AFF U23 ini, bahwa walaupun timnas Indonesia skuad timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 kali ini tidak lengkap, tapi sebetulnya materi pemain kita bagus-bagus. Benar kan, terbukti. Asalkan mereka bisa membangun kerjasama yang baik di antara mereka, dan ketika mereka kerjasamanya sudah bagus, terlihat kualitas permainannya meningkat, terlihat permainannya rapi, terlihat mental mereka kuat, dan terlihat mereka lebih efektif untuk bisa mencetak gol. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.